Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman mendengarkan episode sebelumnya di program Filosofi Sholat, teman-teman akan notice bahwa pada episode kali ini kita akan mencoba melihat kembali Al-Fatihah tidak sebagai pembukaan, tetapi sebagai pembuka. Dan bagaimana kemudian pengubahan sudut pandang itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menikmati, menyelami samudra Al-Fatihah yang sangat luas dan mungkin tidak akan bisa sepenuhnya kita selami. Dan bagi saya, proses untuk menyadari Al-Fatihah sebagai pembuka dan pembukaan ini ada hubungannya dengan perjumpaan saya bersama Mas Koris Tajudin yang dia menulis buku terkait proses pentadaburan beliau tentang Al-Fatihah, yang salah satu poinnya adalah mengemukakan Al-Fatihah sebagai pembuka, kunci pembuka terhadap rahasia Al-Quran, terhadap kedalaman hikmah di dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran sehingga Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, sebagai ibunya Al-Quran, karena memang fungsi Al-Fatihah sebagai pembuka. Jadi dalam membaca Al-Quran, menurut beliau kita harus memposisikan Al-Fatihah sebagai pembuka. Selama ini kita cenderung melihat Al-Fatihah sebagai sekadar pembukaan, sehingga kita tidak notice bahwa Al-Fatihah ini adalah framework, adalah kacamata, adalah kunci yang mesti kita gunakan dalam proses kita membaca, mentadaburi, dan menafsirkan Al-Quran. Dan dalam episode kali ini, saya mungkin hanya akan menyinggung sedikit, akan mencoba mendiskusikan sedikit dari kedalaman kekayaan samudra Al-Fatihah tersebut, terutama kaitannya dalam fungsi atau posisi Al-Fatihah sebagai rukun sholat, rukun qauli sholat yang utama. Sebagaimana kita tahu, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, dan dari basmalah kita sebetulnya berbicara atau belajar tentang memposisikan alasan dan tujuan segala sesuatu hanya kepada Allah. Bahwa ada halte-halte antara, bisa jadi iya, tapi tujuan utama dan tujuan akhir kita dan yang menentukan tujuan-tujuan antara kita adalah hanya Allah. Ini selain mengajarkan soal directedness, soal mengarahkan atau berkiblat bahwa segala apa yang kita lakukan hanya untuk dan hanya karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa segalanya hanya untuk Allah. Ini juga untuk adalah proses penyucian kembali kecenderungan hati kita yang mungkin bisa jadi menghamba kepada hal-hal materialistis di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelihatannya real padahal fana gitu. Dengan bismillah kita ingat bahwa segala apa yang kita perbuat ini tujuan akhirnya dan alasan kita berbuat ini adalah Allah, sehingga kita dalam melaksanakannya dengan menggunakan asma Allah yang Rahman dan yang Rohim, sehingga kita berharap bahwa dalam proses kita melaksanakan aktivitas tersebut Allah akan memberikan pertolongannya, Allah akan memberikan bimbingannya, sehingga kita tetap berada di niat yang sama, tujuan yang sama, pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Kemudian dalam hamdalah kita sekali lagi diajarkan oleh Allah untuk memiliki sikap bersyukur, untuk merasa berkelimpahan, untuk memiliki perspektif yang positif terhadap segala sesuatu, sehingga badai yang besar, yang kelam akan kita tetap sikapi dengan positif, karena yakin Allah tidak meninggalkan kita, dan karena yakin bahwa akan ada bahwa badai akan berlalu, dan bahwa pertolongan Allah dekat, kemenangan Allah dari Allah itu adalah nyata. Dan ketika berbicara soal hamdalah, ini kemudian disambungkan dengan penegasan Rabbil Alamin, bahwa segala puji hanya milik Allah yang dia menguasai seluruh alam semesta, yang kita ada di dalam kekuasaannya, yang dengan kekuasaan yang maha luas itu Allah tidak akan kesulitan untuk menolong kita, dan Allah akan membawa kita di dalam perlindungannya dan kasih sayangnya.
Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ini adalah framework kasih sayang yang menurut saya perlu kita teladani untuk kita gunakan sebagai kacamata dalam melihat orang lain. Sehingga siapapun yang kita lihat, kita melihatnya dengan kacamata kasih sayang. Dan Rahman Rahim ini menarik. Pertama menariknya karena sifat Rahman dan Rahim ini bagi masyarakat pra-Islam, masyarakat Arab pra-Islam, ini adalah sifat yang tidak biasa disematkan kepada Tuhan. Mereka mengenal Allah sebagai Tuhan, tapi mereka tidak mengenal bahwa Allah ini memiliki sifat welas asih. Mereka melihat Allah sebagai maha kuasa, iya, maha menghukum, iya, tapi mereka tidak melihat Allah sebagai Rahman dan Rahim. Dan Islam datang dengan kemudian menawarkan sebuah paradigma baru bahwa Tuhan yang disembah, yang maha satu, maha ada, dan maha kekal ini bersifat Rahman dan Rahim, kasih sayang. Yang Rahman ini adalah kasih sayang yang kalau kata Cak Nun meluas tapi tidak dalam, sedangkan Rahim ini adalah yang menyempit tapi sangat dalam. Nah, yang menyempit tapi sangat dalam ini adalah kasih sayang yang dikhususkan pada orang-orang tertentu yang Allah pilih. Kasih sayang yang luas ini adalah kasih sayang yang dangkal yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dalam proses kita juga memiliki Rahman dan Rahim. Kita memiliki kasih sayang yang luas tapi dangkal kepada siapapun sehingga kemudian kita respect terhadap mereka, tapi kita juga memiliki Rahim atau kasih sayang yang sempit dan dalam yang kita berikan secara terbatas. Misalkan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada kakak. Kasih sayang kita kepada mereka adalah kasih sayang Rahim yang cakupannya hanya sedikit tapi dalam, sedangkan kasih sayang kita terhadap teman, terhadap kolega, terhadap hal-hal yang lain, itu sifatnya Rahman yang meluas dan dalam. Nah, perspektif kasih sayang inilah yang kemudian perlu untuk kita terapkan, implementasikan sekuat tenaga dalam melihat sesuatu, sehingga dengan prinsip ini kita memiliki perspektif yang positif, pikiran yang positif, husnuzon kepada siapapun dan apapun, dan kita tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan yang jahat kepada mereka karena kita menyayangi dan mengasihi mereka berdasarkan perspektif Rahman Rahim tadi. Berikutnya kemudian kita juga mengingat bahwa Allah adalah penguasa hari akhir dan bahwa dunia ini sifatnya mata'ul gurur, bahwa dunia ini sementara, wadarul akhirati khairu wa abqa, dan kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan konsekuensi atas perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ini juga adalah paradigma revolusioner gitu bagi masyarakat Arab pra-Islam, karena mereka berpikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Ketika Islam datang, mereka diajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian dan bahwa apa yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di alam nanti setelah kematian. Ini kemudian mengajarkan atau mengingatkan pada adanya konsekuensi. Kalau kita tidak mempercayai ada kehidupan setelah kematian, kita akan berpikir bahwa kita bebas berbuat apapun, karena kalau kita mati ya sudah gitu, selesai. Tapi ketika kita sadar bahwa ada konsekuensi yang menunggu kita setelah kita mati, maka kita akan berhati-hati dalam bersikap di dunia ini, akan menumbuhkan sistem kontrol diri, akan menumbuhkan istiqomah untuk tegak lurus dalam bersikap, sehingga kemudian kita berharap konsekuensi yang kita dapatkan di alam akhirat nanti adalah konsekuensi yang baik, timbangannya berat ke kanan, ke pahala, atau bahkan jangan-jangan kita masuk ke dalam golongan yang bighairi hisab, yang masuk ke surga tanpa adanya perhitungan karena kasih sayangnya dan karena upaya kita untuk mendapatkan kasih sayang tersebut melalui upaya penegak lurusan akhlak kita dan keistiqomahan ketaatan kita, sehingga kemudian memperoleh kasih sayangnya. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Dalam konteks ini kita sebetulnya diajarkan oleh Allah untuk memelihara rasa tersesat, rasa bahwa kita butuh dibimbing, butuh ditolong, butuh diarahkan kepada jalan yang lurus. Yang ketika kita membicarakan ihdinas siratal mustaqim, kita perlu untuk merasa bahwa kita tidak sedang berada di siratal mustaqim, sehingga kita senantiasa butuh untuk Allah tunjukkan ke arah jalan tersebut. Nah, ini penting bagi kita karena hari ini kadang-kadang kita baru belajar sedikit agama, kita merasa paling lurus, kita menuduh orang lain berada di jalan yang bengkok, yang sesat, dan lain sebagainya. Nah,
klaim kebenaran tunggal inilah yang kemudian coba diruntuhkan oleh Allah melalui pembacaan Al-Fatihah setiap saat, bahwa kita mesti merasa bahwa kita sedang tersesat dan butuh pertolongannya. Kita tidak boleh merasa paling lurus, paling benar, paling soleh, paling dekat dengan Allah, karena jangan-jangan perasaan tersebut, ujub tersebut justru menandakan bahwa kita sedang jauh dari Allah, sedang tersesat dan sedang disesatkan karena akibat istidroj, karena perbuatan dan ulah kita sehingga hati kita tertutup. Terakhir adalah ayat yang menegaskan soal ihdinas siratal mustaqim dan soal collective memories terhadap orang-orang yang berada di jalan yang lurus, yang dengan upaya mereka untuk berada di jalan yang lurus, Allah memberikan nikmat kepada mereka. Dan ini sebetulnya menegaskan soal collective memories kepada para nabi yang Allah utus dan para umat-umat yang soleh yang melaksanakan jalan sebagaimana ditunjukkan oleh para nabi sebagai guide, sebagai pemandu arah. Jadi kalau saya biasanya ketika menganalogikan perjalanan hidup ini sebagai proses traveling, saya menganalogikan Al-Quran sebagai map yang perlu kita baca, dan tapi kita tidak selalu mampu untuk membaca map, tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk membaca peta, sehingga Allah menurunkan guide, dalam hal ini para nabi, untuk membacakan peta tersebut kepada kita, sehingga kalau kita berpegang teguh kepada para nabi, para guide ini, dan pada peta ini, maka insya Allah perjalanan kita, traveling kita di alam dunia ini akan selamat, sehingga nanti tadi konsekuensi ukhrawinya adalah kita bisa selamat pulang kembali ke rumah kita di surga. Itu saja mungkin ala kadar sedikit proses saya untuk mengajak teman-teman bertadabur terhadap samudra Al-Fatihah yang sangat dalam intan ini. Dan di episode berikutnya kita akan mencoba untuk melanjutkan diskusi kita, pembahasan kita dengan melihat kenapa sih kemudian dalam sholat kita diperintahkan oleh ruku. Bahkan dalam beberapa ayat sholat sendiri, ketika Allah memerintahkan sholat, Allah menggunakan kata ruku. Kenapa kemudian ruku bisa menjadi pengganti kata sholat di dalam Al-Quran, sehingga kemudian ini menunjukkan bahwa jangan-jangan ruku itu adalah aktivitas yang juga sangat penting. Nah, jika begitu, apa kira-kira rahasia di dalam ruku sehingga ruku menjadi rukun yang penting di dalam sholat? Insya Allah kita akan mendiskusikannya di episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.